Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis manfaat atau biaya. Ini minggu ke-13, minggu ke-13 ekonomi teknik. Yang akan kita pelajari adalah menjelaskan perbedaan proyek dan swasta, menghitung rasio BC untuk proyek tunggal, memilih alternatif yang lebih baik dari dua alternatif menggunakan metode BC, memilih yang terbaik dari beberapa alternatif menggunakan metode BC, dan perbedaan antara proyek publik dan swasta. Karakteristiknya untuk ukurannya, proyek publik cenderung lebih besar, sementara swasta ada 3 kategori: kecil, menengah, besar. Untuk proyek publik cenderung lebih lama durasinya, sementara swasta lebih pendek. Kemudian arus kas ini berorientasi untuk publik tidak terlalu berorientasi pada keuntungan, sementara swasta berorientasi pada keuntungan. Kemudian pendanaan ini bisa jadi dari pajak untuk publik, biaya, obligasi, dan sementara untuk swasta itu pendanaannya terdiri dari saham, obligasi, pinjaman. Tingkat bunga untuk proyek publik lebih rendah dan swasta lebih tinggi. Kemudian kriteria pemilihan untuk publik memiliki beberapa kriteria. Untuk swasta, utamanya adalah tingkat pembayaran atau rate of return. Kemudian untuk lingkungan evaluasi, untuk sektor publik cenderung politis, sementara swasta lebih ke ekonomis. Ada beberapa jenis kontraktor berdasarkan tanggungan risiko. Ada dua. Pertama, kontraktor yang tidak mengundang risiko. Ini ciri-cirinya biasanya pembayarannya langsung, kemudian harganya tetap, dan biasanya biayanya dapat diganti. Tergantung hasil dari negosiasi antara kontraktor dengan yang akan memberikan proyek. Kemudian tipe kontraktor yang kedua adalah berbagi risiko. Ini biasanya ada kemitraan antara publik swasta melalui MOU untuk sebuah proyek. Misalkan ada proyek bangunan, kontraktor berdaulat dari tahap desain hingga tahap operasi. Kemudian proyek desain bangunan operasi pemilihan keuangan DPOMF. Ini biasanya kontraktor yang mengelola pendanaan atau arus kas. Kemudian pemerintah memperoleh pendanaan. Lalu kita sekarang mengidentifikasi arus kas sebagai manfaat atau biaya. Nah, untuk manfaat kita kasih variabel B. Kemudian dismanfaat ini kita kasih variabel D, dan biaya kita kasih variabel C. Formula untuk menghitung rasio BC secara konvensional adalah B dikurangi D dibagi C. Kemudian setelah dimodifikasi, rasio BC formulanya sama dengan B min D dikurangi C dibagi investasi awal. Dengan indeks profitabilitas, formulanya atau PI, kita singkat PI untuk indeks profitabilitas, sama dengan NCF. NCF itu adalah net cash flow dibagi investasi awal. Jadi catatan yang perlu kita ketahui adalah di sini semua yang kita analisa dalam BC ini harus memiliki prosedur analisis yang sama, misalkan menggunakan PW saja atau AW atau kemudian jangan gunakan tanda minus di depan biaya. Lalu panduan kita memutuskan apakah proyek tersebut kita lakukan atau tidak. Untuk rasio BC lebih besar sama dengan 1, maka ini kita lakukan proyek. Jika rasio BC kurang dari 1, maka proyek tersebut kita tolak. Yang kedua yang penting kita perhatikan adalah indeks profitabilitas. Untuk PI atau indeks profitabilitas yang lebih besar sama dengan 1, ini proyek kita terima. Namun jika kurang dari 1, maka proyek tersebut kita tolak. Untuk proyek tunggal, analisis BC, rasio BC, formulanya adalah rasio BC
secara konvensional B kali D dibagi. Kemudian jika BC lebih besar sama dengan 1, maka proyek tersebut kita terima. Setelah dimodifikasi, kita bisa menghitung rasio BC dengan formula B dikurangi D dikurangi biaya pemeliharaan dan operasional dibagi C. Untuk PI ini kita cari dengan nilai net cash value, net cash flow untuk nilai PW-nya, kemudian dibagi PW dari posisi awal. Jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka ditolak, dan jika lebih besar atau sama dengan 1, maka diterima. Contohnya, misalkan ada sebuah proyek pengendalian banjir yang akan memiliki biaya awal sebesar 1,4 juta dolar dengan biaya pemeliharaan tahunan sebesar 40.000 dolar dan masa pakai 10 tahun. Kemudian pengurangan kerusakan banjir diperkirakan sebesar 175.000 per tahun. Dengan hilangnya pendapatan petani diperkirakan sebesar 25.000 dolar per tahun dan tingkat bunga 6% per tahun. Haruskah proyek tersebut dilakukan? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah nyatakan semua nilai dalam AW dan temukan rasio BC. Solusinya, nilai B atau benefit 125.000 per tahun. Kemudian yang tidak bermanfaat 25.000 karena hilangnya pendapatan dari petani yang tidak bermanfaat 25.000. Kemudian nilai C dihitung berdasarkan biaya awal, yakni 1,4 juta dikali A per P, 6%, 10, periodenya masa pakai 10 tahun, ditambah nilai per tahun, biaya pemeliharaan per tahun, 40.000, sama dengan 230.218 dolar. Kemudian kita hitung nilai BC. BC itu rumusnya B min D dibagi C. Maka diperoleh indeksnya rasio dari manfaat dan biaya sebesar 0,65 atau lebih kecil dari 1. Sehingga proyek ini sebaiknya tidak dilakukan karena kurang menguntungkan secara ekonomi. Di dalam analisis manfaat dan biaya ada istilah alternatif, depender, challenger, dan do nothing. Untuk depender merupakan pilihan alternatif hanya satu saja yang terbaik atau sisa satu yang terbaik setelah kita mengeliminasi beberapa pilihan yang lain. Kemudian untuk challenger ada masih beberapa alternatif, dua atau lebih alternatif tersebut sama-sama bagus, perlu untuk dilakukan analisis lebih dalam lagi untuk mempertimbangkan supaya satu analisis depender yang terbaik. Kemudian yang terakhir, do nothing, artinya tidak kita memilih semua alternatif yang ada. Nah, alternatif biaya total yang lebih rendah pertama kali dibandingkan dengan do nothing. Kemudian jika BC untuk alternatif biaya yang lebih rendah kurang dari 1, opsi DN dibandingkan dengan delta B dibagi C, dari alternatif biaya yang lebih tinggi. Nah, kemudian jika kedua alternatif kalah dari opsi DN menang kecuali kebutuhan mendesak memerlukan pemilihan salah satu. Nah, kemudian alternatif yang lebih lanjut lagi untuk dua atau lebih alternatif dalam pemilihan analisis BC incremental. Pertama, kita menentukan biaya total ekuivalen untuk setiap alternatif. Yang kedua, mengurutkan alternatif berdasarkan peningkatan biaya total. Yang ketiga, kita mengidentifikasi apakah B dan D untuk setiap alternatif sudah ada atau tidak. Jika ada, kita bisa melompat ke langkah 5. Jika belum, maka kita perlu analisa. Langkah keempat, menghitung BC untuk setiap alternatif dan hilangkan semua alternatif yang memiliki BC kurang dari 1. Yang kelima, tentukan biaya dan manfaat incremental kedua alternatif pertama. Dan yang keenam, menghitung delta B per C. Jika lebih besar dari 1, maka alternatif yang lebih tinggi menjadi depender atau pilihan yang terbaik.
Kemudian yang ketujuh, ulangi langkah 5 dan 6 sampai hanya satu alternatif yang tersisa. Contoh analisis BC incremental. Pertama, kita menghitung biaya total ekuivalen. Untuk tabel ini, contoh soal ini, ada dua alternatif, ada X sama Y. Kemudian kita menghitung nilai tahunan dari alternatif X dengan menggunakan persamaan ini di tabel, faktor pengalih, kemudian 360.000 biaya awalnya dikali ditambah sama biaya tahunan. Kemudian untuk Y kita hitung juga biayanya, ini nilai C ya, 97.080 untuk alternatif X. Kemudian 98.428 untuk alternatif Y. Kemudian kita mengurutkan analisis dari X kemudian Y. Nah, kita bandingkan sekarang X versus do nothing atau DN. Kita coba evaluasi rasionya. Rasio B min D dibagi C diperoleh nilai 0,93. Ini X ini nilainya lebih rendah dari 1 rasio dari BC, sehingga X kita tolak, DN kita terima. DN itu do nothing, kita apa-apa. Kemudian yang kedua, kita evaluasi Y sama DN. Kita evaluasi hasilnya lebih tinggi dari 1, maka Y kita terima, DN kita tolak. Sudah tersisa pilihan alternatif Y. Nah, kemudian kita lanjutkan analisisnya dengan menggunakan incremental. Yang dimana di sini diperlukan pilihan salah satu dari alternatif. Wajib memilih. Solusinya kita harus memilih X atau Y. Do nothing lakukan bukan menjadi pilihan. Sehingga kita melakukan analisis yang sama tadi dari nilai tahunan untuk alternatif X dan nilai tahunan dari alternatif Y. Selanjutnya kita buat nilai incrementalnya. Delta B, delta D, delta C. Kemudian kita bandingkan untuk Y sama X. Nah, ketemulah nilai BC-nya, nilai rasio BC delta BC 11,1 yang artinya lebih besar dari 1. Oleh karena itu jauh lebih besar dari 1. Ini menunjukkan bahwa manfaat tambahan dari memilih alternatif Y secara signifikan lebih besar daripada biaya tambahan. Oleh karena itu alternatif Y dipilih dan alternatif X dihilangkan. Dengan kata lain, meskipun alternatif Y lebih mahal daripada alternatif X, manfaat tambahan yang diberikan jauh lebih besar daripada biaya tambahan yang dikeluarkan. Ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik dan efisien untuk menguntungkan secara ekonomi. Nah, pertimbangan etis, insinyur secara rutin terlibat dalam dua bidang di mana mereka dapat dikompromikan. Yang pertama, pembuatan kebijakan publik. Ini biasanya pengembangan strategi. Contohnya adalah pengelolaan sistem air, terus kemudian strategi bagaimana supply and demand untuk pengelolaan air tersebut, sehingga sumber air tanah plus permukaan tidak menjadi resiko ancaman kemudian hari. Kemudian perencanaan publik, ini pengembangan proyek. Contohnya kita bisa mengoperasikan air, distribusi tarif, penjualan ke daerah terpencil. Di mana bagaimana kita merancang supaya tarif tidak terlalu memberatkan atau sesuai dengan kemampuan target pasar yang telah dirancang. Nah, seorang engineer harus menjaga integritas dan ketidakberpihakan dan selalu mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Poin penting di materi ini adalah metode BC digunakan dalam evaluasi proyek sektor publik. Kemudian dapat menggunakan PW, AW, atau FW untuk analisis BC incremental. Dan tetapi harus konsisten dengan satuan untuk perkiraan B, C, dan D. Untuk beberapa alternatif yang saling eksklusif, bandingkan dua alternatif pada satu waktu dan hilangkan alternatif hingga hanya satu yang tersisa. Untuk alternatif independen tanpa batasan anggaran, bandingkan masing-masing terhadap DN dan pilih semua alternatif yang memiliki BC lebih dari 1. Seperti itu. Semoga bermanfaat materi minggu ke-13 ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi minggu ke-12 juga. Nah, kedua materi ini penting, kemungkinan besar saya akan keluarkan di. Terima kasih atas
Kayaknya sudah